Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Ketemu wong-wong kuat iki. Pak, saya mau nanya nih Pak. Di GES itu kan ajuan terbuka. Nah, kemarin di hari Minggu di Tenggarong itu ada ajuan 4 dan ajuan 3. Kenapa 3 yang menang Pak, bukan yang 4? Kalau secara logika kita lihat pasti 4 yang menang. Kenapa 3 yang menang ini Pak? Kenapa itu Pak? Ya kalau simpel-simpelnya gini Mas, simpelnya menurut juri di ajuan 3 itu lebih dari kemewahannya. Bahasa kemewahan tadi. Iya benar. Yang Tapi kan 4, yang 4 itu burung yang dibuang sayang. Diajukan juri tidak bisa memberi apresiasi konser. Nah itu makanya dia poinnya kalah dengan yang ajuan 3, didukung 3 juri memberi konser A semua poin 100 dari 300 poin. jadi itu alasannya Pak ya? Ya, dan di situ kan juga ada aturan untuk GES. Ada aturan pendukung minimal 75% dari jumlah juri mengajukan. Itu sah untuk mendapatkan nominasi konser A ataupun B. Tapi kan kalau dilihat secara kasat mata nih sama penonton, sama pemain burung, ya pastinya 4 yang menang kan Pak? Itu dia berlogika dengan matematika. Kalau 4 dan 3 itu banyak 4. Kalau juri mungkin tahu. Ya. Nah, jelaskan ke pemainnya kalau 4 itu bisa kalah sama 3 itu kan yang susah. Pasti dia protes itu, nggak mungkin enggak. Burungku ajuannya 4, kenapa kalah sama 3? Ya, argumennya ya kayak itu tadi Mas. Argumennya 4 ini dari satu juri mereka punya pemikiran bahwa 4 ini layak untuk diajukan, tapi belum layak saya untuk memberi apresiasi penghargaan ya, konser A. Tuh dari bobot kualitas. Kalau 4 ini hanya durasi kerja, dengan bahasa wong Jawa lagu iki nyemek-nyemek Mas. Nanggung lah ya. Mau tak ajukan itu aku nggak bisa ngoncer, nggak tak ajukan aku sayang. Ini masih layak untuk di kejuaraan, maksudnya di situ. Dan keempat juri memberi apresiasi seperti itu, tetapi tidak bisa memberi apresiasi konser, kurang dari kemewahan pakem tadi loh, kurang komplit gitu. Oh gitu. Di situ makanya kalau belum paham tentang penilaian, jangan sekali-sekali berlomba dulu daripada membuat kerancuan atau keributan. Alangkah baiknya kita sharing dulu, Pak, penilaian kayak apa, yang dicari burung itu kayak apa, garis besarnya kita kasih. Kalau mau otodidak seperti saya dulu tahun 93 otodidak, aku lomba bukan untuk melihat burung, tapi aku melihat burung yang juara dan tak dekati. Yang juara kayak apa sih? Kalau pengen tahu, Pak nanti ikut enggak? Ikut gantangan berapa Pak? Aku memantau. Kayak apa sih burung ini? Ini namanya belajar Mas. Otodidak tanpa guru. Tapi belajar tanpa guru ya sama roh dewek. Akan kesasar-sasar. Nah, Kito, itu kemarin di Kak Sopan Herman, pagelarannya GES di Tenggarong, itu saya baca kelas murai batu bebas. Kenapa enggak yang sama biasanya di Kalimantan, yaitu kelas bebas aksi? Bedanya di mana? Gini Mas, kalau di GES ya, di GES mengapa tidak memakai kelas murai Borneo, kelas murai batu Borneo bebas ya, aksi ya? Enggak, kita memakai kelas murai batu bebas. Dalam artian semua jenis murai batu boleh daftar di situ. Kita masuk Medan. Kita nggak bilang endemik. Tiket ya, kelas tiketnya murai batu bebas. Dalam artian bukan khusus untuk endemik Kalimantan atau endemik Sumatera, enggak. Semuanya jenis murai batu silahkan masuk. Berarti boleh kemarin ya? Boleh. Kalau ada murai Medan atau murai lain-lainnya? Boleh, bebas kok, ini namanya murai batu bebas. Bebas itu dari jenis apapun dan tidak melihat atau menimbang karakteristik
cara vektor burung ini. Berarti nanti main di Wahau begitu juga? Kalau Wahau belum menerima kayaknya kelas murai batu bebas yang ada di Samarinda. Ya Balikpapan Pak ya. Balikpapan belum ya. Samarinda doang ya. Nah, gini, tak kasih penjelasan lagi. Kalau murai batu Borneo bebas, ini bebas aksi ya? Iya, bebas aksi ya? Iya. Nah, itu harusnya karakteristik Borneo itu kalau vektor kayak apa? Gembung. Gembung. Mengapa yang juara kebanyakan ada yang nggak gembung? Ini kan rusak, Mas. Ini rusak. Kalau murai batu Borneo bebas aksi, kita putus dulu ya. Murai batu Borneo bebas aksi. Murai batu Borneo. Kalau menyebut Borneo itu vektornya harus gembung full. Gembung full, bukan di bawah. Kalau di bawah sudah dis. Masalahnya itu Burdan. Di bawah. Kalau Borneo harus gembung full. Ini pemahamanku ya. Maksudnya aku sudah lama di sini. Nah, jadi kalau bebas aksinya dia nempel ngetip nggak apa-apa, melantai mungkin yang dis, melantai yang dis, mantul nggak apa-apa, tapi harus karakteristik vektornya yang gembung harus tetap terjaga. Ini yang benar. Mohon maaf kalau di sini gembung hilang juara ya lucu. Masanya menyebut Borneo, sedangkan Borneo itu jelas-jelas burungnya kalau vektor pasti gembung. Kalau gembung hilang berarti kondisi burung kurang bagus. Nah, sedangkan event perlombaan harus dalam kondisi terbaik burung. Petinju aja kalau mencet gak boleh main, Mas. Loh, bener enggak? Iya betul. Gak fit. Makanya kalau burung gak fit ya jangan dilombakan. Agar apa? Agar dia perform dengan maksimal. Dalam kondisi bagus dia gembungnya tetap ada. Meskipun lagu yang dibuang tidak semewah yang lain. Berarti harian di Loduri, guys, kalau ada kelas murai batu bebas, Medan ekor panjang boleh main. Los. Walaupun hilang gembung-gembung nggak los. Namanya murai batu bebas kok Mas. Aku gak nyebut Borneo, gak nyebut Medan, gak nyebut Jawa, gak menyebut Burdan kan enggak. Los pokoknya itu masih murai batu dan dia kita pastikan dia beli tiket. Murai batu bebas ya, yang dibawa murai batu. Bukan kacer yang digantang. Ini kan jelas ya, paham kan gitu. Iya. Ekor panjang, ekor pendek, gembung, nggak gembung, gembung hilang, los. Di kelas murai batu bebas di gas. Nah, satu lagi Pak, saya mau nanya. Ini sering ditanyakan sama pemain-pemain khususnya murai batu Pak. Siap. Isian burung apa sebenarnya yang bagus untuk diisi ke burung murai batu bisa konser? Kalau untuk jenis Mas, ini jenis Borneo burung. Pak ya, kita ngomongnya Borneo. Jenis burung yang ditirukan termahal kayak gitu kan. Iya. Aku nggak bilang dari jenis burungnya. Penilaian yang mahal. Dikala dia Borneo nyangkul bahwa lagu bervariasi, ditutup lagu panjang, apapun itu lagu panjang, dengan power ya, bukan kerasnya suara, tapi bobot power. Bedakan suara keras dengan power, dahsyat. Nah, ini, jadi nggak ada bahasa harus cililin, harus gereja tarung, harus rendit, nggak ada. Dan itu tidak fals. Jadi yang bagus isiannya seperti apa Pak? Ya bisa sih isian seperti kayak perenjak betina bisa, kayak kenari hanya sepenggal tapi di akhir Mas ya, di akhir lagunya dia membawa lagu ABCD pukul panjang, nyangkul-nyangkul kocak, tapi nyangkulnya kan nggak gini sih Mas. Kalau gini pasti kosong lah. Nah gini loh, nekas gini loh. Ini yang mewah. Jangan hanya gini-gini sudah. Burung itu durasi zong itu kan. Apalagi paruhnya nggak buka Pak ya. Nah, dari jauh harusnya tahu. Nah, ini YouTuber ini pinter Pak. Nah, ini usaha. Jadi lihat burung dari sini, dari paruh bawah ya. Paruh bawah itu kalau getar, kalau di foto kabur itu pasti punya speed. Nah,
Kalau hanya gini, ini jelas gak mungkin bunyi toh. Nah kalau gini loh, ini cas ini loh, hati mewah itu Pak, kayak steroid kemarin. Gitu ya. Iya. Nah, kira-kira masukan Bapak bagi pemain murai Borneo, karena di Kaltim ini kan Borneo yang sangat berat, karena sampai di sini pun dibilang kelas neraka. Menurut Bapak yang sebagai juri untuk murai Borneo ini bagusnya gimana supaya teman-teman ini tahu gitu, Pak? Ya harusnya ini edukasi aja. Ya. Kita membangunnya. Kita membangun untuk kualitas. Ya betul. Jangan hanya sekedar beli burung jadi. Ayo kita coba mencari anak, kita didik dari anak ini dengan pemasteran yang bagus. Ini nggak butuh waktu lama kok, 8 bulan. Seperti masa kalah dengan orang Jawa sih. Sekarang Jawa itu ngeri-ngeri, lagu-lagu sudah mulai dari cendet, mulai dari murai, mulai dari kadet ditata. Nah, di sini endemiknya ini kan Borneo, burung gembung. Cari anakan, kita master dengan yang master tepat. Kita konsep lagunya ABCD 8 bulan, dan kita nggak kesulitan mencari karakter burung itu. Masalahnya apa? Dari kecil kita yang rawat. Kalau kita nggak tahu karakternya ya omong kosong itu. Bagusnya nih, itu murai anakan yang bakal kita jadikan amunisi, bagusnya itu hutan atau ternakan, Pak? Kalau hutan dan ternakan itu nggak ada nih, tinggal pemasterannya aja. Pemasterannya yang tepat, yang kayak apa sih? Terus nanti setelah pemasteran lihat masternya ya jangan ngabluk. Makanya burung master kalau mudah ditirukan burung lain, ya jangan sekali-sekali dijual. Kalau burung master yang mudah ditirukan burung lain dijual, itu namanya bunuh diri. Tidak semua cak jenggot bisa ditirukan, bisa diterima. Tidak semuanya kapas tembak ditirukan burung. Kapas tembak yang kayak apa yang bisa ditirukan burung? Nah ini yang master yang bagus, itu yang mudah diterima burung lain. Apapun jenisnya. Jalak suren, nggak semua jalak suren bisa diterima burung lain. Harus jalak suren yang pilihan. Makanya berguru dulu sama gondrong. Terakhir ya. Boleh. Terakhir ini beneran terakhir. Beto, takono sak penakmu. Terakhir ya. Kenapa GES yang Bapak bina sekarang kan GES nih? Ya. Dan Bapak juga bawa dari Jawa ke sini, itu G24 atau G16. Kenapa Bapak tidak mengajukan sesuai dengan yang ada di Kalimantan, yaitu 36 up, 32 up gitu? Kenapa harus 24 sama 16? Alasannya apa, Pak? Ini kan masanya sudah berubah. Dan dari tahun 2000 awal saya di Sembaja ya seperti ini. Nggak ada perubahan. Makanya saya mengusung dengan konsep pembatasan peserta. Itu misinya untuk pembenahan, bukan kita sombong Mas ya, enggak ya, untuk pembenahan pendidikan di dunia hobi. Dari segi kepanitiaan kita jaga, tiket 100.000 hanya 24.800.000. Itu kalau dibanding, mohon maaf dengan tadi bilang reguler yang 36 up, itu minimal 31 peserta, itu 32 ada, 31 ada, itu dapat 1 juta, ya kan? Tetapi di saat 30 ke bawah, itu grade kedua, itu kan hanya 500. Bener ya? Kita 24 itu sudah 800 dan lawan kita hanya 23. Dan untuk pemantauan, satu juri hanya pegang 6 buku dengan durasi 1 menit 30 detik, tidak akan lepas. Ini pendidikan Mas, edukasi ya. Dan saya pengen banget di Kalimantan ini terjadi suatu event yang benar-benar bisa dinikmati, bisa dibanggakan. Bukan event-event yang seperti tahun 2000 sampai 2024 memutuskan leher ini loh Mas.
kayak apa sih otot-otot kayak gitu, akhirnya nggak happy, jadinya emosi dan fitnah. Itu yang perlu ditata ulang ya. Kalau ada yang mengikuti GES, monggo. Kalau pengen sharing-sharing dengan GES, nggak ada saya sama Mas Erik pun bisa. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Siap. Sudah 10 menit. Oke, terima kasih Nggak banyak. terasa ngobrolnya. Ya. Terima kasih banyak. Oke, sukses. Ada kata-kata buat pemain burung di Kalimantan Timur? Ya, saya berharap banget agar pemain burung di Kalimantan ya bisa lebih bagus lagi, bisa berjiwa besar seperti temanku yang satu ini, mengakui kekalahan, ya kan? Mengakui memang aku kalah. Itulah, itu. Ayo kita nikmati lomba dengan happy, bukan dengan emosi. Dari Gerajak Nusantara. Terima kasih Pak. Ini dia, ternyata banyak yang nonton. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.